Video edukasi pencegahan diare dan kebersihan tangan RSUP Dr. Karyadi Semarang oleh Bayu Argo Kusumo. Halo semuanya, apa yang Ibu ketahui dari mencuci tangan? Cuci tangan. Teknik mencuci tangan dengan air mengalir dan dengan menggunakan alkohol berbasis hand rub. Mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun merupakan teknik kebersihan tangan yang paling ideal. Dengan mencuci tangan, kotoran tak terlihat dan bakteri patogen yang terdapat pada area tangan dapat berkurang secara maksimal. Dan disarankan sesering mungkin terutama dalam lingkup lingkungan rumah sakit. Pelaksanaan kebersihan tangan dengan mencuci tangan efektif membutuhkan waktu sekitar 40 hingga 60 detik. Pelaksanaan kebersihan tangan dengan menggunakan alkohol berbasis hand rub efektif membutuhkan waktu 20 hingga 30 detik dengan langkah-langkah sebagai berikut. Menggosok rata kedua telapak tangan, menggosok rata kedua punggung tangan, menggosok sela-sela jari tangan dan kedua tangan secara merata. Menggosok sisi dalam jari-jari kedua tangan dengan jari-jari pada posisi saling menggenggam, menggosok gerakan berputar ibu jari kedua tangan, menggosok ujung jari-jari kedua tangan pada telapak tangan dengan gerakan memutar. Diare. Diare adalah buang air besar lembek atau cair bahkan dapat berupa air saja dengan frekuensi lebih dari 3 kali atau lebih sering dalam 24 jam dengan atau tanpa disertai darah yang melanjut selama 14 hari atau lebih dengan disertai tanda-tanda dehidrasi. Tanda dehidrasi. Tanda dan penanganan anak dehidrasi. Tanda dehidrasi ringan. Mulut kering, sedikit atau tidak ada air mata saat menangis. Bayi kurang dari 6 bulan, 4 hingga 6 jam, 0 popok basah. Bayi lebih dari 6 bulan, tidak buang air kecil 6 hingga 8 jam. Ubun-ubun bayi datar atau cekung. Tanda dehidrasi berat. Lemah, kulit kering, pucat, keriput di perut dan tangan. Anak tidak aktif, mulut kering, lengket di dalam. Mata cekung, tidur terus. Nafas dalam dan cepat. Bayi kurang dari 6 bulan, tidak buang air kecil 6 hingga 8 jam. Bayi lebih dari 6 bulan, tidak buang air kecil 8 hingga 10 jam. Ubun-ubun bayi datar atau cekung. Penanganan dehidrasi. Berikan cairan apa saja, jeli, sup buah, minuman, ASI bila bayi asik, dan lain-lain. Beri CRO atau Oralit, bikin sendiri atau beli di apotik. Beri cairan isotonik tapi tidak bagus untuk anak karena sodium atau natrium tinggi. Tanda kegawatan diare. Gangguan kesadaran, muntah berdarah atau berwarna kehijauan terkait adanya obstruksi, sianosis atau kebiruan, iritabilitas berlebih atau rewel berlebihan, ras peteki atau bercak-bercak kemerahan di bagian tubuh, akral tubuh yang dingin atau suhu badan teraba dingin, nafas cepat, suhu lebih dari 40 derajat Celcius, usia kurang dari 6 bulan atau BB rendah. Manajemen tata laksana diare. Rehidrasi cairan. Dehidrasi berkurangnya jumlah cairan dalam tubuh termasuk elektrolit yaitu natrium, kalium, dan klorida akibat kehilangan yang terlalu banyak, kurangnya asupan atau keduanya. Cairan yang dapat diberikan menurut WHO dan UNICEF yaitu cairan rehidrasi oral atau Oralit. Zinc 10 hingga 14 hari. 20 mg per hari untuk anak usia lebih dari 6 bulan dan 10 mg per hari untuk anak di bawah kurang dari 6 bulan. Pemberian digunakan untuk mengurangi durasi dan tingkat keparahan diare. Fungsi: memperbaiki integritas saluran cerna, memperpendek lama diare, mengurangi tingkat keparahan diare dan mencegah diare 3 bulan ke depan. Antibiotik diberikan sesuai indikasi pada pasien dan dapat diberikan antiemetik untuk mencegah muntah selama meminum cairan rehidrasi Oralit atau CRO dan untuk mengurangi keluhan mual pada diare. Probiotik bermanfaat dalam mencegah dan pengobatan penyakit saluran cerna termasuk diare infeksi, diare karena antibiotik dan intoleransi laktosa. ASI dan nutrisi. ASI eksklusif tetap diberikan, nutrisi tetap diberikan dan ditingkatkan, memberikan makanan kaya nutrien, diet makanan lunak sesuai usia, bayi dan anak-anak tidak dianjurkan berpuasa. Kebersihan lingkungan, perawatan. Merapikan meja dan barang yang berada di atasnya, tidak ada sisa makanan dan minuman yang menempel atau tercecer di sekitar kamar perawatan maupun di bed pasien, menutup kembali makanan dan minuman yang telah terbuka seperti diet susu yang diberikan, membuang sampah di tempat yang sesuai jenisnya, infeksius dan non-infeksi. Pencegahan dini. Jika anak tidak dalam keadaan dehidrasi, edukasi orang tua kapan harus kembali lagi ke rumah sakit. Imunisasi rotavirus, jamban bersih, minum air putih. Pembersihan dan pencucian botol atau DOT.
Membersihkan botol secara manual. Cuci tangan terlebih dahulu dengan sabun dan air mengalir. Pisahkan semua bagian botol seperti botol, dot, katup botol, dan tutup botol. Setelah itu, bilas dengan menggunakan air bersih yang mengalir. Rendam bagian dari botol ke dalam wadah atau baskom berisi air hangat dan sabun. Diutamakan dengan menggunakan sabun yang terbuat dari bahan aktif alami, bebas deterjen dan bersifat antibakteri. Jangan meletakkan botol di wastafel karena dapat meningkatkan risiko botol terkontaminasi kuman dan bakteri. Bersihkan bagian-bagian botol satu persatu dengan menggunakan sikat dan spoon. Diutamakan dengan sikat khusus. Pastikan botol disikat hingga bagian dasar. Hindari menggunakan alat pencuci botol bersamaan untuk mencuci alat makan yang lain. Saat membersihkan bagian dot, pastikan menyeka permukaan sampai tidak ada sisa air susu yang mengering. Kemudian bilas semua bagian botol dengan air bersih dan biarkan kering dengan sendirinya. Jangan menggunakan handuk sembarangan karena dapat berpotensi memindahkan kuman ke dalam botol bayi.